Kita ke berita pertama, saudara terungkap sosok bertopi kuning yang merupakan satu di antara pelaku pembacokan pelajar AS 16 tahun di Simpang Pomat, Bogor. Pria bertopi kuning tersebut pelajar SMK Bogor berinisial ASR alias Tukul. Ia juga merupakan eksekutor utama alias pembacok yang menewaskan AS. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso pada Selasa 14 Maret. Tukul juga merupakan seorang residivis kasus penjabretan yang masih duduk di bangku sekolah kelas 11. Bismo mengatakan ASR masih bersekolah meski menjadi residivis. Hanya saja ia belum menerangkan berapa lama ASR pernah mendekam di penjara. ASR merupakan pria yang duduk di kursi paling belakang ketika berboncengan dengan pelaku lain yakni MA dan SA. Foto diduga ASR alias Tukul berseliweran di media sosial. Yang dicirikan karena terlihat jelas memakai topi kuning saat kejadian. Namun Bismo enggan mengomentari perihal beredarnya foto ASR di media sosial tersebut. Hingga kini ASR alias Tukul masih menjadi buronan polisi. Sementara itu dua lainnya yakni MA dan SA kini ditetapkan sebagai menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku. MA pemilik motor Honda PCX yang digunakan ketiganya melakukan pembacokan terhadap AS siswa Bina Warga 1 Kota Bogor di lampu merah Simpang Pomat, Bogor Utara Kota Bogor pada Jumat 10 Maret lalu. Ia juga merupakan pembonceng SA dan ASR yang pemilik senjata tajam yang dijadikan barang bukti. Lebih lanjut, Kombes Pol Bismo pun mengatakan peran SA yang duduk di bangku tengah. SA adalah sosok yang membuang barang bukti yakni golok. SA juga sempat memukul korban menggunakan topi meskipun tak mencelakai SA. Ketiga pelaku menurut penyidik berasal dari sekolah yang sama, namun satu pelaku telah berusia dewasa sehingga telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara dua lainnya dikenakan pasal anak di mana para pelaku hanya berstatus sebagai pelaku anak. Sebelumnya AS tewas saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. AS terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya hingga meregang nyawa. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa AS tidak bisa diselamatkan. Saat itu berjalan bersama temannya, ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya. Berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30. Ya. Nah, melintasi lampu merah Simpang Pomat. Ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya. Ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya. Dan berhasil kita amankan, ya, 2 orang, ya, di mana satu pelaku dewasa, ya, ini kita tetapkan sebagai tersangka, dan satu belum dewasa, jadi anak berkonflik dengan hukum, ya. Nah, ini 2 kita amankan dan 1 yang menyembunyikan,
ya, menyembunyikan keberadaan tersangka. Ya. Nah, kita jerat bagi yang menyembunyikan pasal 221 KUHP. Ya. Kemudian untuk yang melakukan, ya, yang di bagian depan, ya, yang bagian depan itu inisialnya MA, ya. Nah, ini dia pemilik kendaraan ini, ya. Kemudian dia yang memiliki gobangnya, ya, alatnya. Terungkap identitas ketiga pelaku pembacokan AS pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor. Ketiganya yakni MA, SA, dan ASR alias Tukul yang memiliki perannya masing-masing saat melakukan pembacokan di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret lalu. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menjelaskan rinci peran ketiganya dalam konferensi pers pada Selasa 14 Maret 2023. MA dan SA sudah ditangkap seusai mencoba melarikan diri, sementara ASR masih menjadi buronan polisi. Ternyata ASR adalah eksekutor alias pembacok yang menewaskan AS pada Jumat 10 Maret lalu. Sedangkan dua pelaku lain yang resmi ditetapkan sebagai tersangka dan pelaku anak memiliki peran berbeda. Diungkapkan Kombes Pol Bismo alias MA alias pembonceng, dua pelaku lain adalah pemilik kendaraan yang ia naiki. MA juga merupakan pemilik senjata tajam yang digunakan untuk menyabet korban AS. Sementara peran SA duduk di tengah yang membuang barang bukti senjata tajam. SA juga sempat memukul korban menggunakan topi meskipun tidak mencelakai AS. Lalu untuk ASR, peran remaja 17 tahun itu lebih kompleks dari dua teman lainnya. Remaja buronan yang masih duduk di kelas 11 SMK tersebut adalah eksekutor utama pembacokan AS. Punya peran paling vital di kasus pembacokan, masa lalu ASR ternyata miris. ASR pernah dipenjara atas kasus penjabretan beberapa bulan lalu. Ketiga pelaku menurut penyidik berasal dari sekolah yang sama, namun satu pelaku telah berusia dewasa sehingga telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara dua lainnya dikenakan pasal anak, di mana para pelaku hanya berstatus sebagai pelaku anak. Perihal sosok ASR, pihak kepolisian tengah menyelidikinya. Namun orang tua dan keluarga ASR sempat mengungkap sosok asli sang tersangka yang kini meresahkan. Ternyata keluarga ASR merasa gusar dengan tingkah anaknya yang berkali-kali terlibat masalah hukum. Kepada ketiganya, polisi menjerat dengan pasal berlapis yakni pasal 76C Undang-Undang 35 tahun nomor 2013 tentang perlindungan anak penjara paling lama 15 tahun dan juga pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun junto pasal 55 KUHP. Sebelumnya AS seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor meninggal dunia seusai menjadi korban pembacokan di lampu merah Simpang Pomat Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor pada Jumat 10 Maret lalu. AS tewas saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. AS terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus sebagai pelajar saat menyeberang jalan Simpang Pomat. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya hingga meregang nyawa. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa AS tak bisa diselamatkan. Latar belakang pembacokan AS pelajar di Simpang Pomat, Bogor ternyata karena pelaku terprovokasi dari tantangan via Instagram. Kemudian ketiga pelaku MA, SA, dan ASR alias Tukul menyerang secara acak. Motif terkuak seusai Polresta Bogor Kota menangkap dua pelaku yakni MA dan SA pada Selasa 14 Maret. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso pada Senin 6 Maret mengatakan ada tantangan via Instagram hingga membuat ketiga pelaku terprovokasi, sehingga mereka berpikir melakukan balasan dengan tindakan penyabetan secara acak, sasaran acak atau random. Tujuannya agar pelaku membabi buta mencari mangsa.
Saat kejadian pada Jumat 10 Maret, pelaku berjumlah 3 orang mengendarai motor dari arah Cibinong ke Bogor Kota. Ketiganya meneriaki korban, kemudian menyabet menggunakan senjata tajam hingga korban terluka di bagian leher. Adapun sabetan itu bisa mengenai langsung kepala korban, pelaku sudah mengincar dengan melihat seragam korban. Selain motif yang menyerang random atau acak ini oleh para pelaku, Bisma membeberkan bahwa sekolah korban dengan sekolah para pelaku sering terjadi konflik. Bisma mengatakan tantangan via Instagram tersebut digembar-gemborkan oleh pelaku berinisial A. Namun ketiga pelaku penebasan tak menemui A saat Jumat tersebut. Meski demikian, Polresta Bogor Kota akan terus berupaya membereskan kasus tersebut, termasuk melakukan pengejaran terhadap ASR 17 tahun yang merupakan eksekutor utama kejadian khas ini. Sebelumnya AS, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor meninggal dunia seusai menjadi korban pembacokan di lampu merah Simpang Pomat Kecamatan Bogor Kota Bogor pada Jumat 10 Maret lalu. AS tewas saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. AS terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus sebagai pelajar saat menyeberang jalan di Simpang Pomat. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi dan leher hingga leher bagian kirinya. Belum sempat mendapat pertolongan memadai, nyawa AS tak bisa diselamatkan. Kantor Cabang Dinas atau KCD Wilayah 2 Jawa Barat Kota Bogor tampaknya masih pelin-pelan soal sanksi yang akan diberikan kepada tempat sekolah pelaku yang menewaskan pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. KCD Jabar menilai untuk sanksi memang harus melihat terlebih dahulu hasil koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Seperti yang diketahui, pelaku kejadian berinisial SA dan MA yang sudah ditangkap merupakan sekolah pelajar tingkat menengah atas di Kota Bogor. Kedua pelaku ini identitasnya berhasil dikorek polisi seusai tertangkap bersama satu orang yang menyembunyikannya di wilayah Lebak maupun Kabupaten Bogor. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengawasan KCD Pendidikan Wilayah 2 Jabar, Irman Khairuman pada Selasa 14 Maret. Irman membeberkan sejauh ini pihaknya memang harus menunggu keputusan dari Pemprov Jabar terkait sanksi tegas yang diberikan. Sehingga pihaknya terus melakukan koordinasi serta kajian yang mendalam terkait sanksi tegas yang akan diberikan kepada sekolah. Disinggung sanksi tegas dengan menutup sekolah pelaku, Irman membeberkan bahwa hal itu mustahil dilakukan. Pasalnya jika ditutup, siswa lain yang tidak terlibat malah ikut kena imbasnya. Terkait para pelaku, Irman menegaskan secara otomatis sudah masuk blacklist. Irman mengklaim sejauh ini KCD sudah melakukan pengawasan yang maksimal terhadap SMA dan SMK di Kota Bogor. Pengawasan itu dilakukan untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan seperti tawuran dan tindak kriminalitas lainnya. Meski demikian, kata Irman, pihak KCD Wilayah 2 Jawa Barat menunggu atensi langsung dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, Humas KCD Pendidikan Wilayah 1 Jabar Yanuar Putra mengatakan masih ada unsur pembiaran dari pihak sekolah terkait kenakalan pelajar SMK atau SMA sederajat di wilayah Bogor. Hal ini terjadi pada kebanyakan sekolah-sekolah kecil yang terkadang aktivitas siswa ini di luar jangkauan seperti saat belajar mereka kabur. Ia menjelaskan sanksi kepada pihak sekolah ini berupa pencabutan izin kepala sekolah jika siswanya terus keluyuran tidak jelas di saat jam pelajaran. Dalam sosialisasi yang telah dilakukan pihaknya pun, pihak KCD Pendidikan juga mengarahkan pihak sekolah untuk memaksimalkan ekskul bagi para pelajar. Yanuar mengatakan kesibukan para siswa dengan ekskulnya akan mencegah anak berkegiatan lain yang tidak jelas.
Sebelumnya, AS, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia seusai menjadi korban pembacokan di lampu merah Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret. AS tewas saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. AS terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus sebagai pelajar saat menyeberang jalan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa AS tak bisa diselamatkan. Dua dari tiga pelaku pembacokan pelajar berinisial AS di Simpang Pomat Bogor memberikan pengakuan seusai berhasil dibekuk polisi pada Selasa 14 Maret. Keduanya yakni MA dan SA yang berhasil dibekuk seusai berusaha melarikan diri. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan MA dan SA mengaku melakukan pembacokan terhadap AS. Keduanya berperan dengan terencana. Saat kejadian, pelaku berboncengan 3 dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda PCX. MA merupakan pemilik dari kendaraan motor tersebut. Bahkan MA juga pemilik dari senjata tajam pedang yang menewaskan AS. Sementara SA berperan membuang barang bukti senjata tajam. Sedangkan sang eksekutor yang menyabet korban hingga kini masih menjadi buronan polisi. Eksekutor tersebut berinisial ASR alias Tukul yang merupakan pelajar di sekolah yang sama dengan dua pelaku lain. Untuk posisinya saat itu MA mengendarai sepeda motor miliknya, lalu SA duduk di tengah yang menyabetkan pedang duduk di paling belakang. Senjata tajam tersebut memang sengaja dibawa oleh para pelaku. Setelah menyabet AS, ketiganya sempat datang ke sekolahnya. Guru di sekolah juga sempat menanyakan soal kejadian yang viral tersebut. Namun ketiga pelaku mengaku tak terlibat dalam pembacokan AS. Lalu para pelaku pun akhirnya melarikan diri keluar kota Bogor. Bahkan para polisi pun juga harus mengejarnya keluar kota. Kombes Pol Bismo mengatakan keduanya ditangkap di wilayah yang berbeda. Satu orang ditangkap di wilayah Lebak, Banten, satu orang lagi ditangkap di Babakan, Madang, Kabupaten Bogor. Pihak kepolisian juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti sepeda motor, senjata tajam jenis pedang panjang, sepatu, serta handphone dari pelaku. Kini satu orang pelaku yang juga eksekutor masih menjadi buronan polisi. Akibat perbuatannya, para pelaku tersebut terancam hukuman pidana dan denda. Ketiganya terancam terjerat pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono angkat bicara soal gaya hidup putrinya yang kerap memamerkan kemewahan di media sosial. Andi menegaskan apa yang dilakukan putrinya di media sosial tidak berniat untuk pamer kemewahan. Yang mengatakan sang putri memang memiliki hobi di bidang modeling dan fashion. Hal itu disampaikannya oleh Andi seusai menjalani pemeriksaan soal klarifikasi harta kekayaannya di Gedung KPK Jakarta pada Selasa 14 Maret. Andi juga menjelaskan anaknya kini tengah menjalani studi di Australia. Anaknya mengambil kuliah di Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi Double Degree yang berada di Australia. Menurutnya, sang anak sangat lumrah jika anaknya bergaya modis lantaran sang anak tak hanya sebagai mahasiswa, namun juga bekerja sebagai selebgram fashion. Hal ini lantaran sang anak juga telah mampu menghidupi dirinya sendiri sebagai selebgram. Di sisi lain, Andi juga turut mengomentari foto-foto dirinya yang beredar di media sosial. Menurutnya, sosok yang mengunggah fotonya tersebut hanya mencari-cari kesalahan dirinya.
Diketahui Andi Pramono menjalani pemeriksaan selama 6 jam. Andi mengatakan selalu menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN kepada KPK tiap tahunnya. Andi lantas menerangkan soal rumah mewah yang berlokasi di kawasan perumahan legenda wisata Cibubur. Andi menyebutkan foto rumah itu bukan diambil oleh dirinya, namun ia menduga ada pihak yang dengan sengaja menyebarluaskannya di media sosial. Yang mengklaim kediaman yang terletak di kawasan perumahan Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor itu ditempati oleh orang tuanya. Andi mengaku sudah lama tak menempati rumah tersebut. Terakhir, Andi pun minta maaf kepada awak media lantaran viralnya dirinya soal harta kekayaannya. Sebelumnya, nama Andi Pramono pertama kali viral selesai ramai kasus pejabat pajak lainnya yakni Rafael Aluntri Sambodo dan Eko Darmanto pada Rabu 8 Maret lalu. Viralnya nama Andi pasca salah satu akun Twitter @partaisosmed mengunggah video sebuah rumah mewah bercat putih dengan narasi yakni milik Andi Pramono. Adapun rumah mewah atau bercat putih itu disebut berada di kawasan legenda wisata Cibubur. Tak sampai di situ, akun tersebut juga mengunggah foto dua sosok wanita yang diduga istri dan anak Andi Pramono yang tengah berfoto di cermin. Akun itu pun menyoroti merek pakaian yang dipakai kedua wanita itu yakni Balenciaga. Selain itu, akun tersebut juga memposting video yang diduga anak Andi Pramono tengah menjadi bintang iklan dari merek sepatu lokal Patrobas. Pada video tersebut, tampak latar belakang yang menjadi venue iklan memiliki kemiripan dari video pertama, yakni rumah mewah diduga milik Andi Pramono. Kemudian foto yang banyak beredar tentang putri saya, ya, karena saya tidak pernah saya pribadi memamerkan di medsos lainnya tentang pamer-pamer, saya tidak ada satupun, sehingga dikait-kaitkan pada putri saya. Ya, putri saya memang sekarang sedang berada di luar negeri karena sekarang sedang menjalani kuliah di Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi double degree yang berada di Australia. Dan putri saya sudah dewasa dan dia menekuni fashion dan selebgram. Jadi apabila ada foto-foto yang bersifat fashion dan apa itu lumrah dan dia bisa menghidupi kehidupannya sendiri. Selanjutnya foto-foto tentang diri saya ya sama sekali tidak ada yang berbentuk pamer dan lain sebagainya, sehingga dicari-cari yang lain. Gitu. Nah, saya di sini sudah melaporkan kepada KPK ya, pembawa niat-niat pembuat berita yang menghubungkan pada anak saya. Banyak sekali gambar itu bukan anak saya ya, gambar bukan anak saya dikait-kaitkan dengan anak saya dan pribadi saya, itu sungguh fitnah yang sangat keji ya, dan itu bersama dengan KPK. Selebgram ajudan pribadi ditangkap polisi terkait dugaan penipuan sebesar 1,3 miliar rupiah pada Selasa 14 Maret. Pemilik nama asli Akbar Pera Baharudin itu ditangkap oleh petugas Polres Metro Jakarta Barat. Kuasa hukum korban penipuan oleh ajudan pribadi Sulaiman Joyoatmojo membeberkan kronologi kejadian kliennya berinisial AL bisa tertipu. Rupanya kliennya itu merupakan teman dekat selebgram ajudan pribadi. Menurut Sulaiman, AL termakan bujuk rayu ajudan pribadi gara-gara ia menawarkan mobil mewah yakni Land Cruiser dan Mercy dengan harga murah. Kemudian selesai kewajibannya dipenuhi, kata Sulaiman, kliennya itu lantas meminta haknya berupa 2 mobil tersebut. Namun ajudan pribadi tidak pernah memberikannya dengan alasan 2 mobil mewah itu masih bermasalah. Ia berujar ajudan pribadi tak pernah ada itikat baik untuk memberikan hak kliennya meski ia sudah melakukan 3 kali somasi. Sehingga pada November 2022 lalu, korban melaporkan kasus tersebut ke polisi. Menurut Sulaiman, ajudan pribadi hanya memberikan janji manis bahwa ia akan mengembalikan uang korban atau menyicilnya. Namun hingga pihaknya membuat laporan ke polisi, tidak ada sama sekali wujud dari omongan ajudan pribadi tersebut. Sebelumnya, sebetulnya kata Sulaiman, korban dan pelaku saling mengenal sebab keduanya merupakan teman lama. Yang menuturkan hingga saat ini uang 1,3 miliar yang ditilap oleh ajudan pribadi belum kembali ke kantong kliennya AL. Sebagai informasi, ajudan pribadi memiliki Instagram dengan username @ajudan_pribadi dengan 1 juta pengikut. Ia terkenal lewat konten-kontennya bersama pejabat polisi. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Andri Kurniawan menerangkan selebgram ajudan pribadi diduga ditangkap karena kasus penipuan yang merugikan korbannya hingga 1,3 miliar rupiah.
Andri belum bisa menjelaskan lebih detail terkait kasus yang menyeret selebgram ajudan pribadi. Pasalnya saat ini kasus tersebut masih dalam proses pendalaman. Orang inisial A yang bersangkutan adalah selebgram, sementara masih berproses kita amankan kemarin di Makassar. Oke. Terkait kasus apa, Bang? Terkait kasus penipuan dan penggelapan. Pasal yang disangkakan 378. Itu perempuan atau laki-laki? Ya. Perempuan atau laki-laki? Yang pasti ada laporan dari awal. Laporan awal itu terjadi di bulan November 2022 ya, dengan kerugian lebih kurang 1,3. Itu aja dulu ya. Terima kasih ya. Selebgram ajudan pribadi ditangkap polisi terkait dugaan penipuan sebesar 1,3 miliar rupiah Selasa 14 Maret di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kuasum korban Sulaiman Joyatmojo menuturkan siasat yang digunakan ajudan pribadi adalah dengan iming-iming menjual mobil mewah secara murah. Pemilik nama asli Akbar Pera Barudin itu diduga melakukan penipuan terhadap teman dekatnya sendiri. Menurutnya, AL atau kliennya termakan bujuk rayu ajudan pribadi saat ditawari mobil mewah yakni Land Cruiser dan juga Mercy. AL menyetorkan uang sebanyak 3 kali hingga total mencapai 1,3 miliar rupiah. Setelah melakukan pemindahan dana, kliennya ternyata tak mendapatkan 2 mobil mewah tersebut. Pihaknya juga telah melakukan somasi sebanyak 3 kali, namun belum ada itikat baik dari ajudan pribadi. Sehingga korban meminta agar kuasa hukumnya membuat laporan ke polisi. Menurut Sulaiman, ajudan pribadi hanya memberikan janji manis untuk mengembalikan uang korban atau mencicilnya. Sebetulnya, kata Sulaiman, korban dan pelaku ini saling mengenal sebab keduanya merupakan teman lama. Yang menuturkan hingga saat ini uang 1,3 miliar yang ditilap oleh ajudan pribadi belum kembali dikantongi oleh kliennya AL. Sebagai informasi, ajudan pribadi memiliki Instagram dengan username @ajudan_pribadi dengan 1 juta pengikut. Ia terkenal lewat konten-kontennya bersama pejabat polisi. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Andri Kurniawan menerangkan selebgram ajudan pribadi diduga ditangkap karena kasus penipuan yang merugikan korbannya hingga 1,3 miliar rupiah. Andri belum bisa menjelaskan lebih detail terkait kasus yang menyeret selebgram tersebut. Pasalnya saat ini kasus tersebut masih dalam proses pendalaman. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak memberikan perlindungan terhadap AG, 15 tahun, pacar anak mantan pejabat pajak Mario Dandisatrio, 20 tahun dalam kasus penganiayaan David Ozora. Terkait hal itu, kuasa hukum AG Mangata Todingalo menyayangkan sikap LPSK yang tidak mengabulkan permohonan perlindungan tersebut. Itu karena hingga kini pihak AG belum menerima alasan dari LPSK mengapa menolak permohonan tersebut. Padahal Mangata mengatakan saat mengajukan permohonan kliennya masih berstatus sebagai saksi. Di samping itu, Mangata menjelaskan LPSK tidak perlu repot-repot untuk memberikan rekomendasi agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Anak atau P3A. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Lembaga Korban atau LPSK telah memutuskan menolak permohonan perlindungan yang dilayangkan oleh anak berinisial AG 15 tahun dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh tersangka Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan. Penolakan itu diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin 13 Maret. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan perlindungan AG ditolak karena tidak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Lebih lanjut, kata Hasto, pasal 28 ayat 1 huruf A mengatur tentang sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban, serta huruf D terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban. Dalam permohonan ini, Hasto menyatakan status hukum dari AG tidak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Dalam hal ini, LPSK mengeluarkan rekomendasi untuk 2 instansi terkait dalam hal ini Kementerian P3A dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI.
Ketua LPSK Hasto Atmojo mengatakan rekomendasi itu dikeluarkan agar kedua pihak tersebut dapat memberikan pendampingan terhadap AG. Tanya itu terkait hak AG dalam proses peradilan pidana nantinya juga dipastikan dapat terpenuhi dalam statusnya sebagai tersangka yang masih anak-anak. Khususnya, kata Hasto, AG sebagai anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ya, memang ada permohonan perlindungan terkait salah satu anak yang berhadapan dengan yang berkonflik dengan hukum kepada LPSK, dan kita tahu kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan pendalaman secara mendalam, dan menurut hasil telah dan koordinasi kita dengan pihak terkait, dia adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dan kepada yang bersangkutan LPSK tidak bisa tidak, karena dia tidak memenuhi syarat-syarat perlindungan, maka kita berikan rekomendasi kepada instansi lain yang terkait, terutama dalam hal ini adalah KPPAI, untuk melakukan langkah-langkah memastikan untuk mendampingi si anak yang berhadapan hukum ini dalam proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku, dan memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Itu yang paling penting. Selain permohonan yang tidak dikabul ini, selain di bawah umur tuh apa aja sih, Pak? Selain itu? Ya, kan ada syarat-syarat juga. Ya. Perlindungan itu ada syarat-syarat perlindungan. Jadi, sekali lagi, dia kan kalau anak yang berhadapan dengan hukum, berkonflik dengan hukum, itu ada cara-cara tersendiri, ada ketentuan yang tersendiri, gitu. Di dalam, apakah itu dalam sistem peradilan anak maupun undang-undang tentang perlindungan anak tersendiri, sehingga kita rekomendasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melarang segala bentuk jenis kegiatan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Keputusan ini diambil sebagai bentuk kekecewaan Erick Thohir yang melihat kondisi rumput stadion tersebut yang rusak selesai konser grup vokal wanita asal Korea Selatan Blackpink pada Sabtu 11 Maret dan juga Minggu 12 Maret. Kondisi SUGBK yang memprihatinkan membuat tim sepak bola nasional tidak bisa bermain di stadion tersebut dalam laga FIFA Matchday. Timnas Indonesia harus mengungsi ke Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi pada saat pertandingan kontra Burundi pada 25 dan 28 Maret mendatang. Erick mengatakan pihaknya tegas tak akan mengizinkan bentuk event olahraga maupun kesenian. Pasalnya saat ini pihaknya tengah fokus dalam penyelenggaraan Piala Dunia. Terlebih Indonesia merupakan calon stadion Piala Dunia U20. Jika markas utama Timnas Indonesia tak segera berbenah, maka dapat berimbas fatal. Menurut Erick, SUGBK merupakan mega lapangan di Indonesia yang sangat penting untuk kejuaraan Piala Dunia U20. Tentunya, kata Erick, akan ada rangkaian acara pembukaan yang juga digelar di SUGBK. Perbaikan rumput harus segera dijalankan karena kondisi yang kritikal dan memprihatinkan. Sebelumnya, grup vokal wanita Blackpink yang beranggotakan Lisa, Jennie Rose, dan juga Jisoo menyapa penggemar mereka yang biasa disebut Blink di Jakarta dengan menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Konser tersebut merupakan bagian dari Blackpink World Tour atau Born Pink yang dimulai di KSPO Dome Olympic Park, Korea Selatan pada 15 hingga 16 Oktober tahun lalu dan berlanjut ke berbagai negara. Di Jakarta, konser Blackpink dimotori oleh AIMI Indonesia dan digelar 2 hari, yakni pada Sabtu 11 Maret dan juga Minggu 12 Maret.
Bus Batik Solo Trans atau BST terlibat kecelakaan tunggal di Jalan IR Sutami, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 14 Maret. Kecelakaan mengakibatkan bus BST warna merah ringsek di bagian depan. Bus bernomor polisi AD 7073OA menabrak gapura batas kota kawasan Juruk yang merupakan bangunan cagar budaya atau BCB milik Pakubuwono X Keraton Kasunanan Solo. Kerusakan juga mengenai rumah pos proyek dan lampu penerangan jalan tak jauh dari lokasi kejadian. Manajer Bengawan Solo Trans atau BST Muhammad Riza mengatakan bus BST itu dikendarai oleh Wagir Harjo 60 tahun dengan jalur koridor 2. Riza menuturkan pengemudi sempat tidak masuk kerja selama 3 hari karena sakit. Pengemudi bus tersebut diduga memaksakan masuk kerja hingga terjadi kecelakaan. Riza menegaskan tidak ada unsur kelalaian yang dilakukan oleh manajemen, sebab sistem kerja shift sudah ideal, setiap satu armada bus dipegang oleh 2 driver. Untuk melayani trase tiap shift justru seringkali tidak sampai 8 jam. Seperti telah diketahui jam kerja ideal yang biasanya dijadikan patokan yakni 8 jam sehari. Menurutnya sebanyak 104 armada dikemudikan oleh 250 driver. Driver cadangan yang berjumlah 42 bergantian dengan yang libur karena sakit maupun cuti. Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Solo Kompol Agung Yudiawan mengatakan BST berjalan dari arah barat ke timur. Bus kemudian oleng ke arah kiri dan menabrak pos proyek dan naik ke trotoar menghantam PJU. Korban mengalami luka ringan dan saat ini sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Agung menjelaskan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kecelakaan tunggal tersebut. Seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran UI SU bernama Teguh Syehan Arifa Pasha mengaku dianiaya oleh taruna Akmil berinisial ZN hingga babak belur. ZN diduga merupakan anak dari anggota Polresta Deli Serdang. Saat diwawancarai di depan kantor Denpom 15 Medan, Syehan menceritakan kronologi kejadian yang menimpa dirinya pada Sabtu 18 Februari silam. Malam itu dirinya bersama dengan 2 teman wanitanya menaiki mobil keluar dari arah Kompleks Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan. Namun tiba-tiba mobilnya diadang oleh ZN. Yang menjelaskan ketika ia ada 2 orang yang keluar dari dalam mobil yang melakukan pengadangan. Lalu ia juga keluar dari dalam mobil. ZN kemudian keluar dan menanyakan ada keperluan apa terkait pengadangan tersebut. Namun tiba-tiba ia langsung dipukuli oleh 2 orang. Tak ada kalimat yang diucapkan pelaku ketika menganiaya Syehan. Dikatakannya dari kedua pelaku mengaku mengenali salah satunya yakni ZN yang merupakan teman sekolahnya. Syehan menuturkan ketika itu ia langsung dianiaya hingga babak belur dan pelipis mata kirinya mendapatkan 4 jahitan. Yang menjelaskan setelah kejadian dirinya sempat mendatangi Polrestabes Medan dan membuat laporan pada Minggu 19 Februari lalu. Namun karena pelakunya merupakan seorang taruna Akmil, ia pun melaporkan ZN ke Denpom 15 Medan pada Selasa 21 Februari lalu, Ia juga menyebut ZN merupakan anak dari Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang. Kantor kawan dulu sudah pas arah keluar tuh ke Setiabudi ke Bekasi 1 itu tiba aku dicegat sama mobil harus dicegat keluar juga enggak pas keluar tanya ada apa ini karena dia juga taruh ada yang mau dibicarain ada apa yang mau dibicarain tiba ada lagi keluar ada yang keluar langsung dipukulnya aja begitu. Berapa orang yang mukulnya? Kira-kira 2 orang. Itu kejadiannya kapan itu, Bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu siapa benar? Situ ada sekitar 6 orang lah. Tapi yang mukul 2 orang. Yang
Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Kawan dulu kawan pernah satu sekolah Pak di situ. Belum tahu itu namanya. Namanya M Zuan M Putra. Taruna Akmil deh ya bang. Anaknya kasat narkoba dari Serdang bang, informasinya. Itu kenapa dia sampai mukul abang? Apa tujuannya? Ada alasannya kenapa dia mukul? Nggak tahu. Dia pun belum ngomong apa-apa lah. Mukulnya Sebelumnya ada bermasalah bang. Sempat dia mukul teman-teman abang sehari sebelumnya bang? ada. Itu ada. Itu karena apa bang? Nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Obatnya nggak bang? Wah, Itu pada akhirnya abang dapatin luka di bagian mana aja bang? nah lukanya mau di sini kok ya. Berapa jahitan bang itu bang? 4. Berapa jahitan? Terus? Terus di sini kemarin bengkak. Nah, di sini juga ada luka. Terus di bagian bibir dalam kemarin tuh pecah juga. Pecah ya? Udah setuskan juga. Ya. Mana hasilnya? Ini hasilnya yang ada kelainan. Ini kalau kita lihat otak seharusnya segitu. Ini kan yang bagian normal. Ini kanan, ini kiri. Jadi di sini udah ada kelainan akibat pukulan. Ini kan sejajar. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini. Selain ini masih ada program live update sport yang akan dibantu host Saradita. Dan akhirnya saya Firdananda, mewakili bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Selamat pagi Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update pagi edisi Rabu 15 Maret 2023. Pagi ini kan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara terungkap sosok bertopi kuning yang merupakan satu di antara pelaku pembacokan pelajar AS 16 tahun di Simpang Pomat Bogor. Pria bertopi kuning tersebut pelajar SMK Bogor berinisial ASR alias Tukul. Ia juga merupakan eksekutor utama alias pembacok yang menewaskan AS. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Bogor Kota, Kombes Pol Bisma Teguh Prakoso pada Selasa 14 Maret. Tukul juga merupakan seorang residivis kasus penjabretan yang masih duduk di bangku sekolah kelas 11. Bismo mengatakan ASR masih bersekolah meski menjadi residivis. Hanya saja ia belum menerangkan berapa lama ASR pernah mendekam di penjara. ASR merupakan pria yang duduk di kursi paling belakang ketika berboncengan dengan pelaku lain yakni MA dan SA. Foto diduga ASR alias Tukul berseliweran di media sosial. Ia dicirikan karena terlihat jelas memakai topi kuning saat kejadian. Namun Bismo enggan mengomentari perihal beredarnya foto ASR di media sosial tersebut. Hingga kini ASR alias Tukul masih menjadi buronan polisi. Sementara itu 2 lainnya yakni MA dan SA kini ditetapkan sebagai menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku.
MA pemilik motor Honda PCX yang digunakan ketiganya melakukan pembacokan terhadap AS siswa Bina Warga 1 Kota Bogor di lampu merah Simpang Pomat, Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret lalu. Ia juga merupakan pembonceng SA dan ASR yang memiliki senjata tajam yang dijadikan barang bukti. Lebih lanjut, Kombes Pol Bismo pun mengatakan peran SA yang duduk di bangku tengah. SA adalah sosok yang membuang barang bukti yakni golok. SA juga sempat memukul korban menggunakan topi meskipun tak mencelakai SA. Ketiga pelaku menurut penyidik berasal dari sekolah yang sama, namun satu pelaku telah berusia dewasa sehingga telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara dua lainnya dikenakan pasal anak di mana para pelaku hanya berstatus sebagai pelaku anak. Sebelumnya AS tewas saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. AS terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya hingga meregang nyawa. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa AS tidak bisa diselamatkan. Saat itu berjalan bersama temannya, ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya. Berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30. Ya. Nah, melintasi lampu merah Simpang Pomat. Ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya. Ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya. Dan berhasil kita amankan, ya, 2 orang, ya, di mana 1 pelaku dewasa, ya, ini kita tetapkan sebagai tersangka, dan 1 belum dewasa, jadi anak berkonflik dengan hukum, ya. Nah, ini 2 kita amankan dan 1 yang menyembunyikan, ya, menyembunyikan keberadaan tersangka. Ya. Nah, kita jerat bagi yang menyembunyikan pasal 221 KUHP. Ya. Kemudian untuk yang melakukan, ya, yang di bagian depan, ya, yang bagian depan itu inisialnya MA, ya. Nah, ini dia pemilik kendaraan ini, ya. Kemudian dia yang memiliki gobangnya, ya, alatnya. Terungkap identitas ketiga pelaku pembacokan AS pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor. Ketiganya yakni MA, SA, dan ASR alias Tukul yang memiliki perannya masing-masing saat melakukan pembacokan di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret lalu. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menjelaskan rinci peran ketiganya dalam konferensi pers pada Selasa 14 Maret 2023.
MA dan SA sudah ditangkap seusai mencoba melarikan diri, sementara ASR masih menjadi buronan polisi. Ternyata ASR adalah eksekutor alias pembacok yang menewaskan AS pada Jumat 10 Maret lalu. Sedangkan dua pelaku lain yang resmi ditetapkan sebagai tersangka dan pelaku anak memiliki peran berbeda. Diungkapkan Kombes Pol Bismo alias MA alias pembonceng, dua pelaku lain adalah pemilik kendaraan yang ia naiki. MA juga merupakan pemilik senjata tajam yang digunakan untuk menyabet korban AS. Sementara peran SA duduk di tengah yang membuang barang bukti senjata tajam. SA juga sempat memukul korban menggunakan topi meskipun tidak mencelakai AS. Lalu untuk ASR, peran remaja 17 tahun itu lebih kompleks dari dua teman lainnya. Remaja buronan yang masih duduk di kelas 11 SMK tersebut adalah eksekutor utama pembacokan AS. Punya peran paling vital di kasus pembacokan, masa lalu ASR ternyata miris. ASR pernah dipenjara atas kasus penjabretan beberapa bulan lalu. Ketiga pelaku menurut penyidik berasal dari sekolah yang sama. Namun satu pelaku telah berusia dewasa sehingga telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara dua lainnya dikenakan pasal anak, di mana para pelaku hanya berstatus sebagai pelaku anak. Perihal sosok ASR, pihak kepolisian tengah menyelidikinya. Namun orang tua dan keluarga ASR sempat mengungkap sosok asli sang tersangka yang kini meresahkan. Ternyata keluarga ASR merasa gusar dengan tingkah anaknya yang berkali-kali terlibat masalah hukum. Kepada ketiganya, polisi menjerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 76C Undang-Undang 35 tahun nomor 2013 tentang perlindungan anak penjara paling lama 15 tahun dan juga pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun junto pasal 55 KUHP. Sebelumnya AS seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor meninggal dunia seusai menjadi korban pembacokan di lampu merah Simpang Pomat Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor pada Jumat 10 Maret lalu. AS tewas saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. AS terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus sebagai pelajar saat menyeberang jalan Simpang Pomat. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya hingga meregang nyawa. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa AS tak bisa diselamatkan. Latar belakang pembacokan AS pelajar di Simpang Pomat, Bogor ternyata karena pelaku terprovokasi dari tantangan via Instagram. Kemudian ketiga pelaku MA, SA, dan ASR alias Tukul menyerang secara acak. Motif terkuak seusai Polresta Bogor Kota menangkap dua pelaku yakni MA dan SA pada Selasa 14 Maret. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso pada Senin 6 Maret mengatakan ada tantangan via Instagram hingga membuat ketiga pelaku terprovokasi, sehingga mereka berpikir melakukan balasan dengan tindakan penyabetan secara acak, sasaran acak atau random. Tujuannya agar pelaku membabi buta mencari mangsa. Saat kejadian pada Jumat 10 Maret, pelaku berjumlah 3 orang mengendarai motor dari arah Cibinong ke Bogor Kota. Ketiganya meneriaki korban, kemudian menyabet menggunakan senjata tajam hingga korban terluka di bagian leher. Adapun sabetan itu bisa mengenai langsung kepala korban, pelaku sudah mengincar dengan melihat seragam korban. Selain motif yang menyerang random atau acak ini oleh para pelaku, Bismo membeberkan bahwa sekolah korban dengan sekolah para pelaku sering terjadi konflik. Bismo mengatakan tantangan via Instagram tersebut digembar-gemborkan oleh pelaku berinisial A. Namun ketiga pelaku penebasan tak menemui A saat Jumat tersebut. Meski demikian, Polresta Bogor Kota akan terus berupaya membereskan kasus tersebut, termasuk melakukan pengejaran terhadap ASR 17 tahun yang merupakan eksekutor utama kejadian khas ini.
Sebelumnya AS, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor meninggal dunia seusai menjadi korban pembacokan di lampu merah Simpang Pomat Kecamatan Bogor Kota Bogor pada Jumat 10 Maret lalu. AS tewas saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. AS terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus sebagai pelajar saat menyeberang jalan di Simpang Pomat. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi dan leher hingga leher bagian kirinya. Belum sempat mendapat pertolongan memadai, nyawa AS tak bisa diselamatkan. Kantor Cabang Dinas atau KCD Wilayah 2 Jawa Barat Kota Bogor tampaknya masih pelin-pelan soal sanksi yang akan diberikan kepada tempat sekolah pelaku yang menewaskan pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. KCD Jabar menilai untuk sanksi memang harus melihat terlebih dahulu hasil koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Seperti yang diketahui, pelaku kejadian berinisial SA dan MA yang sudah ditangkap merupakan sekolah pelajar tingkat menengah atas di Kota Bogor. Kedua pelaku ini identitasnya berhasil dikorek polisi seusai tertangkap bersama satu orang yang menyembunyikannya di wilayah Lebak maupun Kabupaten Bogor. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengawasan KCD Pendidikan Wilayah 2 Jabar, Irman Khairuman pada Selasa 14 Maret. Irman membeberkan sejauh ini pihaknya memang harus menunggu keputusan dari Pemprov Jabar terkait sanksi tegas yang diberikan. Sehingga pihaknya terus melakukan koordinasi serta kajian yang mendalam terkait sanksi tegas yang akan diberikan kepada sekolah. Disinggung sanksi tegas dengan menutup sekolah pelaku, Irman membeberkan bahwa hal itu mustahil dilakukan. Pasalnya jika ditutup, siswa lain yang tidak terlibat malah ikut kena imbasnya. Terkait para pelaku, Irman menegaskan secara otomatis sudah masuk blacklist. Irman mengklaim sejauh ini KCD sudah melakukan pengawasan yang maksimal terhadap SMA dan SMK di Kota Bogor. Pengawasan itu dilakukan untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan seperti tawuran dan tindak kriminalitas lainnya. Meski demikian, kata Irman, pihak KCD Wilayah 2 Jawa Barat menunggu atensi langsung dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, Humas KCD Pendidikan Wilayah 1 Jabar, Yanuar Putra, mengatakan masih ada unsur pembiaran dari pihak sekolah terkait kenakalan pelajar SMK atau SMA sederajat di wilayah Bogor. Hal ini terjadi pada kebanyakan sekolah-sekolah kecil yang terkadang aktivitas siswa ini di luar jangkauan seperti saat belajar mereka kabur. Dari yang menjelaskan sanksi kepada pihak sekolah ini berupa pencabutan izin kepala sekolah jika siswanya terus keluyuran tidak jelas di saat jam pelajaran. Dalam sosialisasi yang telah dilakukan pihaknya pun, pihak KCD Pendidikan juga mengarahkan pihak sekolah untuk memaksimalkan ekskul bagi para pelajar. Yanuar mengatakan kesibukan para siswa dengan ekskulnya akan mencegah anak berkegiatan lain yang tidak jelas. Sebelumnya, AS, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia seusai menjadi korban pembacokan di lampu merah Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret. AS tewas saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. AS terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus sebagai pelajar saat menyeberang jalan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa AS tak bisa diselamatkan.
2 dari 3 pelaku pembacokan pelajar berinisial AS di Simpang Pemat Bogor memberikan pengakuan seusai berhasil dibekuk polisi pada Selasa 14 Maret. Keduanya yakni MA dan SA yang berhasil dibekuk seusai berusaha melarikan diri. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan MA dan SA mengaku melakukan pembacokan terhadap AS. Keduanya berperan dengan terencana. Saat kejadian, pelaku berboncengan 3 dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda PCX. MA merupakan pemilik dari kendaraan motor tersebut. Bahkan MA juga pemilik dari senjata tajam pedang yang menewaskan AS. Sementara SA berperan membuang barang bukti senjata tajam. Sedangkan sang eksekutor yang menyabet korban hingga kini masih menjadi buronan polisi. Eksekutor tersebut berinisial ASR alias Tukul yang merupakan pelajar di sekolah yang sama dengan 2 pelaku lain. Untuk posisinya saat itu MA mengendarai sepeda motor miliknya, lalu SA duduk di tengah yang menyabetkan pedang duduk di paling belakang. Senjata tajam tersebut memang sengaja dibawa oleh para pelaku. Setelah menyabet AS, ketiganya sempat datang ke sekolahnya. Guru di sekolah juga sempat menanyakan soal kejadian yang viral tersebut. Namun ketiga pelaku mengaku tak terlibat dalam pembacokan AS. Lalu para pelaku pun akhirnya melarikan diri keluar kota Bogor. Bahkan para polisi pun juga harus mengejarnya keluar kota. Kombes Pol Bismo mengatakan keduanya ditangkap di wilayah yang berbeda. 1 orang ditangkap di wilayah Lebak, Banten, 1 orang lagi ditangkap di Babakan, Madang, Kabupaten Bogor. Pihak kepolisian juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti sepeda motor, senjata tajam jenis pedang panjang, sepatu, serta handphone dari pelaku. Kini 1 orang pelaku yang juga eksekutor masih menjadi buronan polisi. Akibat perbuatannya, para pelaku tersebut terancam hukuman pidana dan denda. Ketiganya terancam terjerat pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono angkat bicara soal gaya hidup putrinya yang kerap memamerkan kemewahan di media sosial. Andi menegaskan apa yang dilakukan putrinya di media sosial tidak berniat untuk pamer kemewahan. Yang mengatakan sang putri memang memiliki hobi di bidang modeling dan fashion. Hal itu disampaikannya oleh Andi seusai menjalani pemeriksaan soal klarifikasi harta kekayaannya di Gedung KPK Jakarta pada Selasa 14 Maret. Andi juga menjelaskan anaknya kini tengah menjalani studi di Australia. Anaknya mengambil kuliah di Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi Double Degree yang berada di Australia. Menurutnya, sang anak sangat lumrah jika anaknya bergaya modis lantaran sang anak tak hanya sebagai mahasiswa, namun juga bekerja sebagai selebgram fashion. Hal ini lantaran sang anak juga telah mampu menghidupi dirinya sendiri sebagai selebgram. Di sisi lain, Andi juga turut mengomentari foto-foto dirinya yang beredar di media sosial. Menurutnya, sosok yang mengunggah fotonya tersebut hanya mencari-cari kesalahan dirinya. Diketahui Andi Pramono menjalani pemeriksaan selama 6 jam. Andi mengatakan selalu menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN kepada KPK tiap tahunnya. Andi lantas menerangkan soal rumah mewah yang berlokasi di kawasan perumahan legenda wisata Cibubur. Andi menyebutkan foto rumah itu bukan diambil oleh dirinya, namun ia menduga ada pihak yang dengan sengaja menyebarluaskannya di media sosial. Yang mengklaim kediaman yang terletak di kawasan perumahan Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor itu ditempati oleh orang tuanya. Andi mengaku sudah lama tak menempati rumah tersebut. Terakhir, Andi pun minta maaf kepada awak media lantaran viralnya dirinya soal harta kekayaannya. Sebelumnya, nama Andi Pramono pertama kali viral selesai ramai kasus pejabat pajak lainnya yakni Rafael Aluntri Sambodo dan Eko Darmanto pada Rabu 8 Maret lalu.
Viralnya nama Andi pasca salah satu akun Twitter @partaisosmed mengunggah video sebuah rumah mewah bercat putih dengan narasi yakni milik Andi Pramono. Adapun rumah mewah atau bercat putih itu disebut berada di kawasan legenda wisata Cibubur. Tak sampai di situ, akun tersebut juga mengunggah foto dua sosok wanita yang diduga istri dan anak Andi Pramono yang tengah berfoto di cermin. Akun itu pun menyoroti merek pakaian yang dipakai kedua wanita itu yakni Balenciaga. Selain itu, akun tersebut juga memposting video yang diduga anak Andi Pramono tengah menjadi bintang iklan dari merek sepatu lokal Patrobas. Pada video tersebut, tampak latar belakang yang menjadi venue iklan memiliki kemiripan dari video pertama, yakni rumah mewah diduga milik Andi Pramono. Kemudian foto yang banyak beredar tentang putri saya, ya,